Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati rekan-rekan media yang hadir secara daring di Zoom maupun yang mengikuti konferensi pers melalui kanal YouTube Bank Indonesia, serta kolega ekonom, analis, akademisi, kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini. Pada 2 hari terakhir, 19 dan 20 Mei 2026 telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur bulanan yang membahas asesmen kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun global dan rumusan respon bauran kebijakan. Siang hari ini telah hadir bersama kita seluruh anggota Dewan Gubernur, yaitu Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, serta seluruh anggota Dewan Gubernur, yaitu Ibu Aida S. Budiman, Ibu Filianingsi Hendarta, Bapak Riki P. Gozali, dan Bapak Thomas A.M. Hiwandono. Sebelum memulai konferensi pers, izin kami sampaikan informasi perihal skema tanya jawab dalam konferensi pers hari ini. Teman-teman rekan-rekan media yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui Q&A Zoom dengan menyertakan nama dan media asal. Pertanyaan yang sesuai dengan tema pokok RDG akan kami sampaikan dan direspon oleh anggota Dewan Gubernur. Untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilakan Bapak Gubernur untuk memimpin konferensi pers pada siang hari ini. Bapak Gubernur, kami persilakan. Terima kasih Pak Ramdan Denny, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, rekan-rekan media, rekan-rekan dari kementerian lembaga, para ekonom, akademisi, para investor dalam dan luar negeri, demikian juga para anggota masyarakat, perkara saya beserta seluruh Dewan Gubernur, saya Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia bersama Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Filianingsi Hendarta, Deputi Gubernur Riki P. Gozali, dan Deputi Gubernur Thomas A.M. Hiwandono menyampaikan hasil pembahasan dan respon kebijakan Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang kami lakukan pada tanggal 19 dan 20 Mei ini. Seperti disampaikan tadi Pak Ramdan Denny, dalam rapat Dewan Gubernur kami membahas secara mendalam, secara intens dalam 2 hari ini perkembangan terkini dan prospek ekonomi global, ekonomi nasional, demikian juga berbagai tantangan yang ada, dan kemudian merumuskan respon bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjalankan mandat, menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya akan mulai dari asesmen dan prospek ekonomi global. Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Harga minyak melonjak tinggi dan demikian juga kenaikan harga komoditas dunia lainnya. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi 3%. Sementara tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3%. Respon kebijakan moneter global juga menjadi lebih ketat. Bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya. Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat Fed Fund Rate diperkirakan juga tidak akan turun hingga akhir tahun 2026, bahkan juga terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi yang masih tinggi di Amerika Serikat. Imbal hasil atau yield US Treasury yang telah naik ke 4,66% untuk tenor 10 tahun dan 4,11% untuk tenor 2 tahun pada tanggal 19 Mei 2026 diperkirakan akan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal yang membesar. Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelayanan modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara emerging market, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman, safe haven aset, khususnya obligasi Amerika Serikat. Perkembangan ini juga mendorong kuatnya indeks dolar Amerika Serikat dan menimbulkan
tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju DXY maupun mata uang negara berkembang ADXY. Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respon dan sinergi kebijakan ekonomi nasional, khususnya kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Di dalam negeri, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39% pada triwulan 4 2025 menjadi 5,61% pada triwulan 1 2026 ditopang oleh kuatnya permintaan domestik baik konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah maupun juga investasi. Kedepan pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh optimalisasi belanja pemerintah yang bersinergi erat dengan bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 4,9 sampai 5,7%. Kinerja neraca pembayaran Indonesia perlu terus diperkuat di tengah memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global. Surplus neraca perdagangan barang turun dari 7,6 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 4 2025 menjadi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 1 2026. Sementara itu, aliran modal pada triwulan 1 2026 tercatat net outflow sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini perlu direspon dengan penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia sehingga kinerja neraca pembayaran dapat terus mendukung ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak global. Dari sisi Bank Indonesia, suku bunga sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRPI) dinaikkan menjadi 6,21%, 6,31%, dan 6,45% masing-masing untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 13 hingga tanggal 13 Mei 2026. Berbagai respon kebijakan yang ditempuh dapat mendorong kembali masuknya investasi portofolio asing yang pada triwulan 2 2026 mencatat net inflow sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat data hingga 18 Mei 2026, terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRPI dan SBN, didorong oleh meningkatnya imbal hasil. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tetap terjaga sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 5, bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan 2026 dalam kisaran defisit 1,3% sampai dengan 0,5% dari PDB. Karenanya penguatan sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat untuk meningkatkan surplus neraca modal dan financial guna menjaga ketahanan eksternal perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam menghadapi gejolak global. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dengan berbagai instrumen untuk menghadapi memburuknya gejolak global di tengah tingginya permintaan musiman falas domestik. Seperti dikemukakan sebelumnya, gejolak global mengakibatkan pelarian modal keluar dari emerging market termasuk Indonesia dan kuatnya kuatnya dolar Amerika Serikat sehingga memberikan tekanan yang besar pada pelemahan nilai tukar rupiah hampir semua negara termasuk nilai tukar rupiah.
Di domestik, permintaan falas pada triwulan 2 2026 meningkat cukup tinggi, dipengaruhi oleh faktor musiman, antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri, offshore, maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri, onshore. Struktur suku bunga instrumen moneter juga diperkuat dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti disebutkan sebelumnya untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan transaksi falas melalui penyesuaian threshold beli tunai falas terhadap rupiah tanpa underlying, peningkatan threshold jual DNDF forward, serta peningkatan threshold beli dan jual swap yang berlaku sejak April 2026. Selain itu, Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese renminbi (CNH) terhadap rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction). Nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat atau melemah 2,2% point to point dibandingkan dengan level akhir 2026. Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Inflasi indeks harga konsumen terjaga rendah dan ke depan perlu terus dikendalikan dari dampak memburuknya gejolak global agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Seperti diketahui, inflasi IHK pada April 2026 tercatat sebesar 2,42%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,48%. Seluruh komponen inflasi, baik inflasi inti, volatile food maupun administered prices, semua terkendali rendah. Ke depan, melonjak tingginya harga minyak dan kenaikan harga komoditas lainnya akibat gejolak global dapat berdampak pada kenaikan harga-harga dan tekanan inflasi di dalam negeri. Di samping kenaikan harga-harga import, imported inflation, tekanan inflasi dapat berasal dari kenaikan harga-harga yang diatur pemerintah, administered prices, termasuk kenaikan harga energi non-subsidi. Karenanya, di samping stabilisasi nilai tukar rupiah, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera GPIPS. Penguatan kebijakan moneter Bank Indonesia terus ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terkendalinya inflasi dalam sasaran, dan memperkuat stabilitas perekonomian. Seperti dijelaskan di atas, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar offshore NDF maupun intervensi di pasar domestik baik spot, DNDF, serta pemberian SPN dari pasar sekunder. Didukung dengan penguatan kebijakan transaksi pasar falas dan perluasan instrumen operasi moneter falas. Kebijakan suku bunga BI rate ditempuh agar tetap konsisten dengan upaya untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan mencapai sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Kebijakan ini didukung oleh penguatan strategi struktur suku bunga instrumen operasi moneter dengan kenaikan suku bunga SRBI seperti dikemukakan di atas sebagai bagian dari stabilisasi nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market untuk mendorong peningkatan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi instrumen moneter SRBI pada 18 Mei 2026 tercatat sebesar 921,88 triliun rupiah dengan kepemilikan non-residen yang meningkat menjadi 221,59 triliun rupiah atau 24,04% dari total outstanding, sehingga turut mendukung upaya menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah. Untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan sekaligus sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, Bank Indonesia juga membeli SBN yang pada tahun 2026 data hingga 19 Mei 2026 mencatat 140,57 triliun rupiah, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar 73,28 triliun rupiah. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian dan mempertahankan kredibilitas kebijakan moneter. Sejalan dengan kebijakan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia, jumlah uang beredar tumbuh lebih tinggi. Uang primer M0 pada April 2026 tumbuh sebesar 14,1%, lebih tinggi dari 11,8% bulan sebelumnya. Demikian juga pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,7%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,7%. Dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan uang beredar terutama karena ekspansi moneter, ekspansi fiskal pemerintah maupun juga peningkatan penyaluran kredit. Kedepan, pertumbuhan uang beredar akan terus dikelola sehingga tetap konsisten menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif kebijakan likuiditas makrobudensial yang disalurkan kepada bank-bank tercatat besar, yaitu sebesar 42,4,7 triliun rupiah. Kebijakan insentif likuiditas makro tersebut disalurkan kepada bank-bank dan juga sektor-sektor yang mendukung program Asta Cita pemerintah, termasuk sektor pertanian, hilirisasi, industri, sektor jasa, sektor UMKM, perumahan rakyat, maupun juga koperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif likuiditas makro untuk terus mendorong kredit dan pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat. Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98%, lebih tinggi dari 9,49% pada bulan Maret 2026. Kedepan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar 2.551,4 triliun rupiah atau 22,57% dari plafon kredit yang tersedia. Likuiditas perbankan juga lebih dari cukup. Tercatat seperti rasio alat likuid yang sebesar 25,39% dari dana pihak ketiga. Efisiensi suku perbankan juga dapat ditingkatkan di mana pada April 2026
suku bunga kredit tercatat sebesar 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16%. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makrobudensial yang akomodatif dengan penguatan kebijakan yang longgar pada berbagai kebijakan makrobudensial dan juga bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK, termasuk untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah. Hal ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang lebih dari cukup, kapasitas permodalan yang tinggi, maupun risiko kredit yang tetap rendah. Sebagaimana tercermin kecukupan modal capital adequacy ratio 25,09%, rasio non-performing loan yang rendah 2,14% bruto dan 0,83% neto. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah. Dan tentu saja akan terus didukung dengan sinergi erat dalam KSSK bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada April 2026 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,1 miliar transaksi atau tumbuh 42,86% pada April 2026. Demikian juga penggunaan kris itu juga meningkat pesat yang tumbuh tinggi 108,43%. Transaksi retail melalui BI Fast juga meningkat pesat, demikian juga transaksi wholesale melalui BI RTJS. Jumlah uang yang rupiah, uang kartal yang diedarkan juga dijaga cukup, tumbuh 14,61%. Stabilitas sistem pembayaran juga tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Seluruh infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga aman dan handal. Demikian juga konsolidasi industri juga terus ditingkatkan sejalan dengan penerapan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 10 tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang terdepan, terluar, dan terpencil. Berdasarkan asesmen menyeluruh kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia, dan juga berbagai risiko-risiko yang tadi telah kami sampaikan, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%, suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 4,25%, dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas, pro-stability, untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan kebijakan sistem pembayaran
tetap diarahkan untuk turut mendukung pertumbuhan pro-growth. Kebijakan makrobudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tersebut juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, di bidang moneter, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan satu, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui transaksi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-delivery forward (DNDF) di pasar domestik. Dua, meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro market sejalan dengan kenaikan BI rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik. Dan ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% double digit sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi pembelian surat berharga di pasar sekunder secara terukur. Kedua, di bidang kebijakan makrobudensial, Bank Indonesia terus memperkuat pelonggaran kebijakan makrobudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan termasuk dari aspek pembiayaan financing non-kredit maupun pendanaan funding non-DPK dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui satu, pelonggaran kebijakan rasio intermediasi makrobudensial (RIM) melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 yang detailnya ada di dalam lampiran siaran pers ini. Dua, peningkatan kebijakan insentif likuiditas makrobudensial dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5% dari DBK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%, berlaku efektif 1 Agustus 2026, detailnya ada di lampiran 2. Nomor 3, penguatan sinergi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk semakin mendorong kredit pembiayaan lebih tinggi, baik dari sisi penawaran perbankan maupun dari sisi permintaan dunia usaha melalui program percepatan intermediasi Indonesia (PINISI). Nomor 4, publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, detail ada di lampiran ketiga. Ketiga, di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia BSPI 2030 untuk semakin memperluas kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui nomor 1, perluasan program QR Indonesian Standard (KRIS) jelasah
Indonesia tahun 2026 dengan target merchant cris sebanyak 47 juta pada tahun 2026 guna meningkatkan aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk UMKM. Pelaksanaan kris antar negara Indonesia-Tiongkok sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara setelah kesuksesan konektivitas kris dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Nomor 3, penyelenggaraan Pusat Inovasi Digital Indonesia PIDI, Dikdaya dan Hackathon melalui program pelatihan tingkat lanjutan untuk semakin memperluas penciptaan kewirausahaan dan usaha digital inklusif, digital business entrepreneurship, baik di bidang jasa keuangan, UMKM maupun layanan umum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan perluasan lapangan kerja. Kebijakan yang keempat adalah memperkuat kebijakan transaksi pasar falas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli falas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi 25.000 US dollar per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan kelima, mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar falas sesuai dengan blueprint pendalaman pasar uang BPPU 2030 untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui nomor 1, perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta offshore Chinese renminbi CNH terhadap rupiah dengan instrumen spot dan swap di pasar falas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal, local currency transaction untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Nomor 2, perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi offshore NDF jual falas terhadap rupiah di pasar luar negeri bagi dealer utama pasar uang dan pasar falas yang memenuhi persyaratan Bank Indonesia. Keenam, memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar Amerika Serikat yang tinggi melalui koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kebijakan ketujuh, memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi, investasi, dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga terus diperkerat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program asyatita pemerintah. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Mei 2026 dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate naik 50 basis point menjadi 5,25%, memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian rekan-rekan media dan Pak Denny, monggo silakan dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Pak Denny. Baik, terima kasih Bapak Gubernur untuk pemaparan hasil RDG pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media yang mohon izin kami bacakan. Pertama, terkait dengan arah kebijakan Bank Indonesia. Ini disampaikan oleh Agus Kompas
kemudian juga Grace Bloomberg, dan juga Gea Reuters. Pertanyaannya adalah, setelah menaikkan BI rate, bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia ke depan? Kemudian nomor dua, bagaimana langkah lanjutan kebijakan moneter jika pelemahan nilai tukar ini masih berlanjut? Selanjutnya yang terkait inflasi dari Magdalena RRI, pertama, bagaimana dampak pelemahan rupiah pada imported inflation, terutama untuk bahan baku industri dan bahan pangan yang masih impor. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, khususnya di tengah risiko El Nino yang berpotensi mempengaruhi pasokan pangan di daerah. Selanjutnya terkait dengan pembatasan falas dari Arijal CNBC, bagaimana dampak kebijakan penurunan threshold falas tanpa underlying menjadi 50.000 dan nanti menjadi 25.000? Kemudian mengenai kredit, ada pertanyaan dari Selvi Kontan, bagaimana proyeksi kinerja perbankan sepanjang tahun 2026 setelah BI rate naik? Dalam kondisi suku bunga tinggi, sektor apa yang menurut Bank Indonesia masih memiliki potensi kuat mendorong pertumbuhan kredit hingga akhir tahun? Kemudian mengenai kris dari Ira Infobank, bagaimana update transaksi kris baik dari dalam negeri maupun cross border hingga saat ini? Terakhir, mengenai uang palsu dari Aris Foi, bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mencegah dan memberantas maraknya uang palsu? Demikian Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur untuk dapat direspon. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Ramdhani dan juga terima kasih rekan-rekan media yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, baik dari Mas Agus Kompas, Grace Bloomberg, Gea Router, demikian juga Magdalena RRI, mohon maaf, kemudian Arijal CNBC, Selvi Kontan, Ira Infobank, dan Aris Voice of Indonesia. Saya akan merangkum jawaban secara pokok-pokoknya dari pertanyaan Mas Agus, Grace, Gea, arah kebijakan Bank Indonesia. Saya rangkum juga pertanyaan Magdalena RRI untuk inflasi. Dan sebagian dari Selvi Kontan mengenai kredit. Nanti saya undang Bu Deputi Gubernur Senior dan rekan-rekan anggota Dewan Gubernur yang lain, Bu Aida, Bu Fili, Pak Riki, dan Pak Thomas untuk menyampaikannya lebih detail berbagai pembahasan. Ada 4 hal yang ingin saya tekankan untuk menjawab pertanyaan dan sebagai dasar pertimbangan bagaimana dalam 2 hari ini betul-betul Dewan Gubernur dengan seluruh pimpinan Bank Indonesia membahas secara mendalam perkembangan terkini, berbagai informasi untuk prospek perkiraan ke depan, berbagai risiko-risiko, kita berdebat panjang, termasuk bagaimana merumuskan kebijakan. Ingin kami tegaskan dalam perumusan respon kebijakan, termasuk kenaikan BI rate, kami betul-betul mempertimbangkan secara masak dan terukur. Dan betul-betul bagaimana kita mengutamakan stabilitas ketahanan eksternal di tengah gejolak global dengan tetap turut mendukung pertumbuhan ekonomi, bersinergi erat dengan pemerintah. Yang pertama adalah hubungan kenaikan suku bunga, BI rate dan SRBI dengan stabilitas nilai tukar rupiah dan melandasi kenapa Bank Indonesia dengan keputusan kebijakan ini meyakini bahwa rupiah akan stabil dan akan menguat. Insya Allah nanti di bulan Juli, Agustus itu akan menguat. Nah,
Tadi kami jelaskan kenapa rupiah itu melamah. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan kenapa nilai tukar rupiah itu under value. Mestinya itu rupiah itu akan menguat dengan defisit transaksi berjalan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, dan berbagai indikator-indikator fundamental ekonomi kita. Saya sering mengatakan ada dua faktor utama yang memberikan tekanan pada pelemahan rupiah. Satu adalah gejolak global yang betul-betul sulit diprediksi. Yang tadi saya jelaskan, gejolak global dari rentetan kebijakan tarif hingga kemudian perang di Timur Tengah. Dengan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan yang global yang menurun, inflasi global yang naik, arah suku bunga moneter di berbagai negara yang cenderung ketat termasuk Fed Fund Rate, suku bunga yield US Treasury yang meningkat tinggi, dan dolar yang menguat. Itu faktor yang memberikan tekanan kepada pelemahan nilai tukar di hampir seluruh dunia, termasuk rupiah. Di samping tekanan global, saya sampaikan bahwa secara musiman, bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi. Dan karenanya kenapa Bank Indonesia telah memberikan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Saya sudah sering jelaskan intervensi falas Bank Indonesia itu intensitasnya kita tingkatkan, tidak hanya di dalam negeri maupun juga around the world, around the clock, yang melalui offshore non-delivery forward. Memang itu menurunkan cadangan devisa yang kami kumpulkan pada saat-saat inflow yang besar dan dengan tetap menjaga kecukupan cadangan devisa. Sehingga tentu saja kami intervensi dalam jumlah besar dan menurunkan cadangan devisa. Kami juga telah menaikkan suku bunga SRBI yang tadi kami sampaikan dalam 2 bulan terakhir kami naikkan suku bunga SRBI dan karena itu berhasil mendorong portfolio inflow yang di triwulan 1 terjadi outflow yang besar dan kemudian kita balikkan menjadi inflow dan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu sehingga kami meyakini dengan penguatan BI rate ini akan memperkuat, kata-kata memperkuat sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dengan terus melakukan intervensi, dengan kenaikan BI rate, juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini inflow akan tetap besar ke dalam negeri dan tentu saja akan mencukupi kebutuhan permintaan falas di bulan Juni yang masih cukup besar, tapi dengan berkurangnya permintaan falas dalam negeri di bulan Juni, kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus. Kalau kita melihat histori, itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Jadi untuk pertanyaan tadi Mas Agus Kompas, Chris Bloomberg, Gea, Router, ini kami meyakini rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depan. Yang kedua, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tentu saja dampak gejolak global
terhadap kenaikan harga-harga di dalam negeri. Dari bulan per bulan kami memantau bagaimana kenaikan harga minyak, harga komoditas dunia terhadap harga-harga di dalam negeri, termasuk harga-harga impor tadi yang ditanyakan oleh kawan-kawan, baik dari Magdalena RRI maupun yang lain. Kenaikan harga minyak dunia dan harga komoditas dunia lainnya, gimana pun juga akan berpengaruh terhadap harga-harga di dalam negeri karena Indonesia membutuhkan berbagai barang luar negeri, bahan impor, baik bahan baku maupun material. Dan itu akan menaikkan harga-harga impor di dalam negeri, imported inflation. Demikian juga harga energi non-subsidi juga akan berpengaruh kepada inflasi. Oleh karena itu, nomor 2, kenapa tadi kami sampaikan kenaikan BI rate ini tidak hanya memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, tapi untuk menjaga inflasi 2026, 2027 akan terkendali dari dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Kami membuat berbagai skenario-skenario dan yang realistis dan kami meyakini dengan kenaikan BI rate 50 basis point itu mampu membawa perkiraan inflasi ke depan, khususnya inflasi inti akan berada ke dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Tentu saja kami terus akan memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Tadi ada pertanyaan, bagaimana mengendalikan inflasi? Tidak hanya administer prices, tapi juga inflasi dari harga pangan, volatile food, termasuk juga El Nino. Kami koordinasi dengan erat dengan pemerintah, Menteri Pertanian, maupun juga Menteri Perdagangan dan kementerian lembaga lain, Pak Menko Perekonomian, bagaimana memastikan dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, melalui 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia, bagaimana memastikan harga-harga pangan, volatile food, maupun juga dampak rambatan dari global itu tetap terkendali. Itulah nomor 2, kenapa kenaikan BI rate 50 basis point ini kami meyakini mampu membawa perkiraan inflasi 2026, 2027 akan tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah. Nomor 3, dalam mengukur takaran berapa BI rate naik, tentu saja kami mempertimbangkan pertumbuhan. Bagaimana pertimbangan yang seimbang antara pengendalian inflasi sesuai sasaran dan juga dampak yang tentu saja tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang di dalam berbagai model maupun teori bagaimana kurva Philip antara inflation and growth itu tetap kami pertimbangkan. Kami meyakini dengan kenaikan BI rate 50 basis point ini, kami meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih dalam berada rentang proyeksi Bank Indonesia 4,9 sampai 5,7%. Karena itu kenapa kami erat sekali dengan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan fiskal, sebagaimana diketahui dalam setiap rapat Dewan Gubernur, Pak Menteri Keuangan sesuai undang-undang juga mengirimkan wakilnya, Wakil Menteri Keuangan yang pada hari ini dihadiri oleh Pak Yuda Agung, bagaimana sinergitas kebijakan fiskal dan moneter sangat-sangat erat untuk menjaga stabilitas dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi nomor 3, kami tegaskan dalam mengukur BI rate 50 basis point, kami juga menakar bahwa mampu mengendalikan inflasi dalam sasaran dan juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih tetap berada dalam kisaran sasaran 4,9 sampai 5,7%. Nomor 4. Nomor 1, kami meyakini dengan BI rate 50 basis point dan instrumen moneter yang lain, rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Yang kedua,
kami meyakini bahwa inflasi 2026-2027 akan tetap berada dalam sasaran. Nomor 3, kami meyakini dengan berbagai kebijakan ini pertumbuhan ekonomi 2026 itu berada 49, sampai dengan 5,7%. Nomor 4, bahwa dengan kebijakan ini kami akan memastikan bahwa likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup. Itulah langkah-langkah yang kami pastikan juga untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu kami memastikan dari likuiditas moneter, ya, kami kenapa ini membeli SBN dari pasar sekunder agar memastikan likuiditas di pasar uang dan perbankan lebih dari cukup bagi bank untuk menyalurkan kredit dan meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga baik deposito maupun di kredit. Oleh karena itu, kenapa kami meminta bank-bank juga meningkatkan efisiensi supaya jangan menaikkan suku bunga kredit. Efisiensi harus ditingkatkan supaya betul-betul mendorong kredit. Bank Indonesia meyakinkan bahwa likuiditas lebih dari cukup, yaitu tentu saja seperti tadi sampaikan, membeli SBN dari pasar sekunder sehingga likuiditas mengalir ke pasar uang dan perbankan yang tadi kami sampaikan bahwa Bank Indonesia juga telah membeli SBN year to date tadi kami sampaikan dalam jumlah 140,57 triliun rupiah hingga 19 Mei dan tahun lalu adalah 330 triliun rupiah itu likuiditas. Uang primer, uang beredar juga kami jaga tinggi, double digit, M0 14,1. Jadi nomor 4 ini adalah untuk memastikan likuiditas itu di perbankan dan pasar uang lebih dari cukup. Jadi 4 itu yang dapat kami tekankan bahwa dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, kami meyakini rupiah akan stabil dan cenderung menguat, inflasi terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, pertumbuhan 4,9 sampai 5,7%, kredit masih tumbuh 8 sampai dengan 12%. Ini yang kami terus lakukan. Sebelum saya sampaikan kepada Bu Destri, kawan-kawan dapat kami tambahkan kepada kawan-kawan bagaimana Bank Indonesia turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan diartikan bahwa kalau monetarnya pro stability, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Enggak. Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Ya, ada tadi 4 juga ada 4 langkah. Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan saya sampaikan 5. 1, yaitu menjaga kecukupan likuiditas. Yang tadi kami sampaikan, likuiditas di pasar uang perbankan lebih dari cukup. Alat likuid per DPK tinggi, lebih dari 25%, uang M0 lebih dari double digit, bahkan 14,1%, Bank Indonesia membeli SBN dari pasar sekunder, likuiditas dari cukup. Itu yang kami lakukan dari sisi moneter, menjaga kecukupan likuiditas. Itu adalah langkah pertama Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi, likuiditas dari cukup, bank kemudian juga tentu saja bisa berperan di dalam pertumbuhan kredit untuk ekonomi. Nomor 2, yang kami lakukan adalah meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial. Tadi kami sudah sampaikan KLM jumlahnya besar, yang tadi kami sampaikan KLM itu sudah mencapai cukup tinggi
bahwa KLM kita adalah 424,7 triliun rupiah. Itu data hingga Mei 2026 kami alokasikan kepada Bank BUMN 214,2 triliun, kemudian juga Bank swasta 171,1 triliun, BPD 30,6 triliun, dan juga kepada sektor-sektor prioritas yang mendukung asasita yang tadi kami sampaikan. Nomor dua adalah dari kebijakan makro Brazil longgar memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit dan menurunkan suku bunga yang menjaga suku bunga kreditnya tetap rendah. Itu adalah nomor dua. Hari ini kami juga tingkatkan bagaimana kebijakan makro Brazil adalah terus mendorong pertumbuhan kredit tadi. Ya. Nomor tiga, yaitu adalah pelonggaran yang kami lakukan dalam rasio intermediasi makro Brazil. Sebagaimana kita ketahui, bank-bank itu ada ketentuan rasio intermediasi makro Brazil antara 84 sampai 94%. Nah, kami mendorong pemenuhan 84 sampai 94% ini adalah memperluas cakupannya. Dari sisi liabilities atau funding, kami memperluas cakupannya tidak hanya dana pihak ketiga yang tradisional, ya rekening giro, tabungan, deposito, tapi juga penerbitan sekuritas surat berharga baik konvensional maupun syariah. Dari sisi penyaluran dana, tidak hanya kredit, tapi juga pembelian bank-bank surat berharga konvensional dan syariah. Ini sehingga perluas cakupannya, sehingga daya dorong perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit itu diperluas dan karena pertumbuhan ekonomi. Bahkan bank-bank yang kemudian dapat memenuhi perluasan cakupan ini 84-94%, kami berikan tambahan insentif likuiditas yang tadi kami sebutkan. Itu adalah ya nomor satu, likuiditas moneter lebih dari cukup. Dua adalah kebijakan insentif likuiditas. Tiga, perluasan dari rasio intermediasi perbankan. Keempat adalah koordinasi kita dengan pemerintah, OJK, KSSK, dunia usaha, dan perbankan yang tadi kami jelaskan adalah melalui program percepatan intermediasi nasional yang kita sebut PINISI. Kami bersinergi erat dengan pemerintah, perbankan, dunia usaha untuk mengatasi permasalahan baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha. Untuk sektor-sektor tentu saja dari sektor ke sektor apa yang dilihat perbankan masalahnya, apa yang dilihat oleh dunia usaha, kami bersinergi untuk mengatasi itu dalam program PINISI yang terus ini bisa mendorong kredit. Itu yang keempat. Nomor 5 adalah dari digitalisasi sistem pembayaran yang kawan-kawan sudah banyak tahu. Perluasan KRIS. Tadi adalah KRIS untuk jelajah Nusantara, demikian juga kerjasama TRIS antar negara, dan juga program untuk percepatan pembentukan atau usaha digital wirausaha yang kita sebut Inclusive Digital Business Enterprise atau yang disebut PD, yang kawan-kawan telah mengikutinya, dan sekarang 800 tim kami didik yang terdiri antara 3 sampai 5 kami didik dari seluruh Indonesia, 800 tim yang mereka membawa proposal untuk bisnis digital yang kecil, baik di bidang jasa keuangan, UMKM, layanan umum. Mereka sedang kami latih untuk teknologi digitalnya maupun bagaimana membentuk bisnisnya. Dalam 2,5 bulan kami latih, kami berikan sertifikatnya. Baru 2 bulan kemudian kami akan ajak mereka untuk sandboxing dan mengundang para pakar maupun para calon investor penggunanya
dan kemudian kita harapkan di akhir tahun setidaknya ada 80 bisnis digital yang sudah bisa berkembang. Dan setiap tahun ini kami lakukan. Itu adalah 5 langkah Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi. 1, likuiditas moneter lebih dari cukup. 2, terus meningkatkan insentif likuiditas makro ke sektor-sektor prioritas. 2, perluasan, pelonggaran rasio intermediasi perbankan dengan tambahan insentif. 4 adalah program pinisi. Dan kelima, akselerasi digital untuk ekonomi keuangan digital inklusif sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja. Barangkali itu yang dapat kami jelaskan untuk berbagai pertanyaan tadi supaya ini semakin memperjelas bagaimana Bank Indonesia menjalankan mandatnya, menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi bersinergi erat dengan pemerintah, KSSK dan para pihak. Kami undang Bu Desri untuk menjelaskan berbagai pertanyaan maupun tambahan rincian yang tadi dari kawan-kawan. Terima kasih, monggo Bu Desri. Baik Pak Gubernur, terima kasih Pak Gub. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur sudah sangat lengkap sekali dan juga baik itu pertanyaan terkait dengan nilai tukar ataupun juga dengan kredit. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja. Yang pertama terkait dengan nilai tukar, teman-teman. Sekarang ini kita menghadapi situasi memang di luar itu kondisi yang dinamakan adalah higher for longer. Jadi hampir semua instrumen keuangan termasuk nilai tukar DXY naik dan juga yang langsung kita bisa lihat adalah dari yield dari bondnya Amerika atau USD bonds, kita ambil yang 10 tahun, itu sejak di awal Middle East crisis kemarin, perang Middle East, itu naiknya sudah 70 basis point, yaitu dari 3,9 menjadi 4,6%. Jadi artinya ini situasi yang memang meningkat karena risk premium sekarang secara global juga meningkat. Jadi tidak heran CDS kita juga naik, walaupun sudah turun dari level tertingginya di level 105, 106, sekarang sudah berada di level 94. Nah artinya apa? Bahwa kita memang harus melakukan adjustment, selain yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Gubernur, terkait dari aspek domestik dan juga global, saya hanya menambahkan tadi bahwa kita memang secara global menghadapi situasi semacam itu, sehingga apa yang kita lakukan dengan menaikkan BI rate sebesar 50 basis point, tentu adalah juga membuat instrumen keuangan yang kita miliki untuk yang portfolio itu menjadi lebih menarik lagi. Menjadi menarik karena dia bisa mendatangkan return yang tidak kalah dengan kalau ditempatkan di instrumen keuangan di negara lain. Jadi itu salah satu tujuannya. Sehingga tadi juga disampaikan Pak Gubernur, kenapa sejak bulan April Mei itu memang sudah inflow masuk sangat deras di SRBI yang kemudian juga disusul oleh SBN, sehingga in total di SRB sendiri sudah mencapai 105 triliun. Nah ini akan terus tentunya kita pertahankan nanti ke depan, dan tadi juga dampak ke ke aspek lainnya domestik, inflasi dan sebagainya, tadi Pak Gub sudah menyampaikan. Itu yang poin pertama saya ingin tambahkan. Yang poin kedua adalah tadi sedikit juga menambahkan untuk kredit. Termasuk tadi Pak Gub sudah menerangkan terkait dengan kebijakan kita untuk KLM, kemudian penguatan RIM. Sebenarnya di samping tentunya kita juga ingin mendorong kredit, kita juga ingin mendorong kreativitas dari bank sebenarnya. Bagaimana untuk bank itu bisa lebih kreatif dalam artian mencari sumber pendanaan. Makanya kemudian kita perkenalkan ada channel baru, bagaimana kita mengkaitkan financing yang dilakukan oleh bank dengan fundingnya. Jadi nantinya tentunya untuk bank yang mereka bisa mendapatkan juga funding di luar DPK yang biasa majority adalah berasal dari DPK, kita akan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan GWM seperti yang KLM yang lainnya. Termasuk juga untuk financing, tentunya juga kita ingin memberikan kepada bank-bank yang bisa melakukan financing tidak hanya langsung dalam bentuk kredit, tapi juga dalam bentuk surat berharga lainnya. Nah ini yang kita tentunya ingin mendorong bank-bank juga lebih kreatif. Dan tadi ada pertanyaan yang menarik, kira-kira sektor mana yang masih mempunyai ruang untuk bisa tumbuh dan juga untuk diberikan kredit. Kami juga melakukan assessment, jadi kita melihat
dari berbagai sektor kita melihat kredit gap. Ya, kredit gap itu adalah selisih antara kredit yang diberikan kepada sektor tersebut dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh sektor tersebut. Jadi potensi dari sisi pertumbuhan dan seterusnya. Nah, kami melihat di sini di beberapa sektor seperti misalnya pertanian itu kreditnya masih relatif rendah, tapi dia mempunyai potensi yang besar. Seperti kita lihat juga di pertanian di PDB itu kan pertumbuhan di sektor pertanian juga sangat cukup impresif lah ya. Sehingga artinya dia masih punya ruang sebenarnya untuk mendapatkan kucuran kredit dari bank-bank. Kemudian juga ada perdagangan. Perdagangan kalau kita lihat konsumsi masyarakat ini kan baik di dalam PDB kita kemarin dengan pertumbuhan di atas 5%. Nah, tapi kredit yang diberikan di sektor perdagangan ini masih relatif rendah, yaitu baru 3,9%. Nah, jadi kita melihat beberapa sektor-sektor yang mempunyai kredit gap negatif, artinya realisasi kredit yang diberikan dia terhadap potensinya dia itu lebih rendah, sehingga negatif. Nah, ini yang tentu kita ingin mendorong bank-bank itu bisa menyalurkan kepada sektor-sektor tersebut, apalagi sektor tersebut mempunyai dampak multiplier terhadap perekonomian dan juga penciptaan lapangan kerja yang sangat besar. Mungkin itu Pak Gubernur, tambahan dari saya Pak Gub, terima kasih. Terima kasih Bu Destris. Kami undang Bu Aida. Monggo Bu Aida. Terima kasih Pak Gub, terima kasih semua teman pertanyaannya. Saya hanya menambahkan sedikit tadi pertanyaan terkait dengan dampak pelemahan rupiah pada imported inflation, terutama untuk bahan baku industri, bahan pangan yang masih impor, serta ke inflasi. Teman-teman, mungkin kalau kita bicara tentang imported inflation, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentunya imported inflation itu kalau hitungan-hitungannya disebut dengan exchange rate pass-through, ya. Tetapi karena kita sudah melakukan proses pendalaman pasar uang, kemudian juga transaksi hedging yang tersedia, dan terlebih lagi tentang komitmen kebijakan BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, maka angka dari exchange rate pass-through ini dari pengamatan kami semakin lama semakin kecil. Dalam kesempatan ini, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua, yaitu kenaikan harga komoditas. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Penutupan Selat Hormuz, kemudian durasi, dampak perang, termasuk juga ketidaklancaran dari lantai pasokan, ini sudah mengakibatkan kenaikan dari harga-harga komoditas. Harga minyak sebagai contoh, Brent pada awal minggu ini secara year to date itu sudah mencapai 93 US dollar per barrel, dan ini semakin lama semakin tinggi dari pengamatan kami setiap bulan melakukan rapat Dewan Gubernur. Tidak saja harga minyak, tetapi juga LNG sebagai contoh adalah yang diproduksi oleh Qatar, 18% produk global, ini juga mengalami peningkatan, termasuk harga-harga lain untuk yang substitusi seperti coal, CPO, nikel, dan lain-lain. Nah, teman-teman tentunya menimbulkan kenaikan baik harga ekspor maupun harga pangan daripada harga-harga komoditas tadi. Bagaimana dampaknya ke inflasi? Yang sudah jelas adalah sekarang ini kita menghadapi kenaikan BBM non-subsidi dan aftur. Ini mengakibatkan kenaikan di administered prices. Tetapi untuk harga-harga inflasi lainnya seperti dari inti, volatile food ini masih terus terjaga. Yang terakhir, yang sudah disampaikan juga adalah karena ketidakpastian ke depan masih tinggi, kita belum tahu, dan kita mencoba menghitung skenario-skenario yang terjadi, termasuk bagaimana kenaikan dari harga-harga tadi. Makanya pada hari ini dengan kenaikan BI rate sebesar 50 basis point, termasuk nanti bauran kebijakan baik dari Bank Indonesia, pemerintah pusat dan daerah, baik dalam bentuk TPIP dan TPID, kami memperkirakan inflasi semuanya selama 2026-2027 masih terjaga pada sasarannya 2,5 plus minus 1%. Demikian Pak Gub, terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Bu Fili silahkan untuk sistem pembayaran maupun yang lain kerjasama internasional. Bu Fili silahkan. Terima kasih Pak Gubernur. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, jadi kebijakan sistem pembayaran ini tetap kita arahkan untuk turut mendorong pertumbuhan, jadi pro-growth gitu ya. Dan karena itu kebijakan sistem pembayaran ini kita lihat bahwa ini terus mendukung kegiatan atau aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif termasuk UMKM, kewirausahaan, serta juga termasuk perluasan lapangan kerja. Dan kalau kita lihat ini
tercermin dari pencapaian KRIS. Tadi ada pertanyaan bagaimana pencapaian KRIS secara keseluruhan. Kalau kita lihat transaksi itu sudah mencapai 7,83 miliar dari target 17 miliar. Sementara merchant itu sudah mencapai 45,3 juta merchant dari 47 juta targetnya, dan juga penggunanya sudah mencapai 63 juta dari 70 juta. Dan kalau negara-negara cross bordernya kita punya target 8 negara, saat ini sudah 6 negara. Nah, lalu yang berikutnya tadi kalau KRIS cross border sendiri kita saat ini sudah terhubung dengan 6 negara, dan baik transaksi KRIS inbound maupun outbound itu menunjukkan peningkatan, dan secara net itu terjadi net inbound, artinya penggunaan oleh turis asing yang datang ke Indonesia itu mencapai 2,28 triliun rupiah transaksinya. Dan ke depan tadi dikatakan juga oleh Pak Gubernur, kita terus akan memperluas transaksi ini karena KRIS Jelajah Indonesia 2026 ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan digital ekonomi dan financial inclusion, ingin menjangkau minimal 66% UMKM, karena kita tahu UMKM ini menyumbang sekitar 61% dari PDB. Jadi kita akan terus mendorong ini untuk mendukung pertumbuhan. Nah, kita ingin dengan tema Jelajah Kuliner Nusantara, bayar praktis pakai KRIS. Jadi ini dengan tema KRIS Jelajah Indonesia 2026 ini kita arahkan untuk memperluas merchant dan memperluas pengguna, dan tentunya tadi UMKM-nya. Dan selain itu kita juga akan memperluas KRIS cross border kerjasama. Mungkin di tahun 2026 ini kita akan mentargetkan dengan India, dengan Hong Kong, dan juga dengan Timor Leste. Nah, untuk kerjasama internasional tadi juga kita akan terus mendukung implementasi kerjasama. Kita waktu itu Bapak Gubernur sudah melakukan penandatanganan MOU dengan Gubernur Bank Sentral PBOC, Bank Sentral Cina, dan ini akan terus kita dukung untuk implementasi KRIS cross border, lalu untuk kerjasama yang lainnya local currency transaksi. Mungkin itu Pak Gubernur dari saya, makasih. Terima kasih Bu Fili, kami undang Pak Riki, termasuk tadi ketersediaan rupiah dan juga tadi pertanyaan dari Aris Voice of Indonesia mengenai uang palsu. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Gubernur. Terkait dengan pertanyaan mengenai bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mencegah atau memberantas uang palsu. Rekan-rekan semua media dapat kami sampaikan terkait dengan pemberantasan uang palsu, beberapa hal yang kita lakukan Bank Indonesia dalam pemberantasan uang palsu. Pertama adalah satu, tentunya kami terus meningkatkan kualitas uang rupiah kita dan fitur keamanannya. Strategi ini sudah diakui dunia terhadap uang rupiah, di mana uang rupiah mendapatkan Best New Banknote Series pada CICA Currency Award tahun 2023. Ini untuk uang rupiah tahun emisi 2002. Dan peringkat kedua untuk World Most Secure Currencies untuk uang rupiah kertas pecahan 50.000 tahun emisi 2022. Jadi alhamdulillah uang rupiah dinilai sebagai uang yang paling secure dengan fitur keamanan yang paling baik di dunia. Kedua, kami mempunyai strategi yaitu terus untuk memperkuat peran masyarakat dalam mencegah peredaran uang rupiah palsu ini melalui menggalakkan kampanye cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi agar masyarakat semakin paham dan memastikan keaslian dari uang rupiah kertas ini melalui metode 3D yang kita kenal bersama, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Selain itu juga masyarakat juga kita himbau untuk merawat uang rupiah kita melalui prinsip 5 jangan yang pernah saya sampaikan, yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler,
jangan diremas dan jangan dibasahi agar ciri keaslian uang tetap mudah kita kenali. Jadi untuk membuat uang palsu menjadi sulit karena uang-uang asli kita mudah kita kenali keasliannya. Yang ketiga tentunya kita memperkuat kerjasama dengan seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau BOTASUPAL, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Barreskrim Polri, kemudian Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Keuangan, baik dari sisi pencegahan, terus kemudian pengungkapan maupun pemusnahan. Salah satu bentuk kerjasama ini setelah kita lakukan kemarin yaitu pemusnahan atas uang-uang palsu yang ada yang telah kita terima. Ada sejumlah 466.535 lembar yang kita musnahkan, yang kita dapat dari masyarakat, kemudian perbankan, PJ PUR, serta hasil pengelolaan setoran bank secara nasional ini sepanjang tahun 2017 hingga 2025. Alhamdulillah upaya kita untuk ini terbukti telah berhasil menurunkan jumlah uang rupiah palsu dari 5 ppm. 5 ppm itu piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar, sekarang membaik pada tahun 2023 dan pada tahun 2026 ini sekarang menjadi 1 ppm. Jadi setiap 1 juta lembar terdapat 1 lembar uang palsu di tahun 2026. Ini prestasi yang luar biasa. Demikian Pak Gubernur yang dapat saya sampaikan dan saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rigi. Pak Thomas, saya undang beberapa pertanyaan, termasuk kalau boleh diupdate juga kemajuan pesat Pak Thomas dalam memimpin pendalaman pasar yang tadi beberapa. Silakan Pak Thomas, silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tadi Pak Gubernur sudah menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan di pengembangan pasar uang dan pasar falas. Saya ingin menambahkan aja sedikit detailing khususnya mengenai pengembangan pasar uang dan pasar falas renminbi. Di sini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu penguatan dari aspek partisipasi. Bank Indonesia mendorong inisiatif renminbi clearing bank. Dengan ini kapasitasnya untuk mengalirkan renminbi dari Tiongkok ke Indonesia sebagai liquidity provider renminbi, dilengkapi akses likuiditas langsung nanti dari PBOC dan China Interbank Market. Ini untuk meningkatkan likuiditas renminbi di pasar onshore, dan ini tentunya juga kita harapkan akan membuat struktur baru dalam hal mengurangi volatilitas rupiah terhadap dolar. Dari aspek dari aspek produk, Bank Indonesia juga mendorong instrumen operasi moneter dan instrumen keuangan lainnya berdenominasi renminbi. Ini termasuk mendorong penerbitan instrumen pemerintah antara lain Panda Bonds dan Dimsan Bonds sebagai alternatif outlet penempatan renminbi sekaligus sumber pendanaan dan penguatan likuiditas renminbi tadi. Di sisi lain, pemanfaatan SRBI dan dukungan atas penyediaan SPN di pasar offshore dilakukan dalam rangka penyediaan alternatif penempatan likuiditas rupiah offshore. Yang berikutnya, Pak Gub dan teman-teman wartawan sekalian, saya ingin menjawab suatu pertanyaan khusus dari Mas Arijal. Mas Arijal dari CNBC mengenai kebijakan penurunan falas tanpa underlying document dari 50.000 US dollar ke 25.000 US dollar. Pertanyaannya dampaknya seperti apa? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kebijakan ini akan dilakukan di awal
Juni tahun ini, ya, artinya bulan depan, dengan masa transisi 1 bulan, mempertimbangkan waktu penyesuaian sistem baik di Bank Indonesia maupun di perbankan. Namun saya bisa juga sampaikan kebijakan sebelumnya, yaitu penurunan falas tanpa dokumen underlying dari 100.000 ke 50.000 US dollar. Itu datanya dari April sampai dengan Mei 2026 itu rata hariannya menjadi 62 juta US dollar per hari dari 78 juta US dollar di triwulan pertama 2026. Artinya kita harapkan bahwa tren ini akan berlanjut untuk kebijakan berikutnya. Saya rasa itu saja dari saya, Pak Gubernur. Terima kasih. Terima kasih Pak Thomas untuk update kemajuan-kemajuan yang sangat cepat dalam pendalaman pasar uang pasar falas yang tentu saja sekarang di bawah Pak Thomas Jiwandonya. Juga terima kasih Bu Desri yang sekarang untuk kebijakan makrobudensial, Bu Aida di ekonomi moneter, Bu Fili mengenai sistem pembayaran, dan Pak Riki yang peredaran uang dan juga kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Pak Ramdan Denny, saya yakin semua pertanyaan tadi sudah kita jawab. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media, kementerian lembaga, para ekonom, akademisi, para investor dalam dan luar negeri, update mengenai langkah-langkah kebijakan Bank Indonesia yang terus all out menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, bersinergi erat, dan terus kemudian juga berkoordinasi di bawah Bapak Presiden yang sering memanggil kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional dan juga berbagai sinergi dengan kebijakan Bank Indonesia, dan bersama kita menumbuhkan optimisme di tengah tekanan global. Yakinlah bahwa kinerja ekonomi Indonesia ke depan akan terus bekerja baik dengan stabilitas terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi. Dari kami sekian, terima kasih, sampai jumpa untuk konferensi pers dalam rapat Dewan Gubernur bulanan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi bangsa negara kita dan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Dengan demikian konferensi pers RDG pada hari ini dapat kita akhiri. Sampai bertemu bulan depan. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.